Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai, saya Esti Husnun SPD. Saya sebagai pembimbing tantangan literasi Leksam Bedas dari SDN Sukahaji 02 Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Saya akan mempresentasikan buku yang sudah saya baca yang berjudul Ande Ande Lumut. Buku ini ditulis oleh Yudhistira Ikranegara. Buku ini diterbitkan oleh Serbajaya. Kali ini saya akan mempresentasikan buku yang sudah saya baca ini dengan menggunakan teknik pidato. Berikut pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sukahaji 02, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Sukahaji 02, serta anak-anakku siswa-siswi SDN Sukahaji 02 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Esti Husnun, menyampaikan sebuah pidato singkat tentang sebuah buku yang sudah saya baca, yang berjudul Ande Ande Lumut. Dalam buku ini dikisahkan seorang wanita bernama Kelenting Kuning yang pada saat itu kakinya sedang terluka. Kemudian ia ditolong oleh seorang pemuda tampan bernama Kusuma Yuda. Mereka bertemu di dalam hutan. Sejak saat bertemu, mereka saling menyimpan rasa suka satu sama lain. Namun, sejak pertemuan itu, mereka tidak pernah bertemu kembali. Hingga sekian lama, akhirnya ada sebuah sayembara yang ada seorang pangeran tampan yang hendak mencari seorang istri. Para gadis mulai sibuk mempersiapkan diri mereka untuk bertemu dengan pangeran pada sebuah pesta sayembara tersebut. Semua mempersiapkan diri, ingin memberikan yang tampilan terbaik di depan seorang pangeran. Namun hanya Kelenting Kuning saja yang tidak tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut. Saudara-saudara Kelenting Kuning terus mengajak Kelenting Kuning untuk mengikuti pesta sayembara tersebut. Tapi Kelenting Kuning tetaplah tidak mau. Akhirnya para gadis pun berangkat menemui sang pangeran dalam sayembara. Kan tetapi mereka menghadapi rintangan. Mereka harus menyeberangi sungai yang begitu panjang dan dalam. Akhirnya tiba-tiba muncullah seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Dia menawarkan jasa untuk menyeberangkan para gadis itu ke tepi sungai dengan satu syarat, asalkan para gadis itu mau mencium Yuyu Kangkang satu persatu. Akhirnya para gadis itu pun setuju karena tidak ada pilihan lain bagaimana cara mereka untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. Akhirnya satu persatu para gadis itu pun menyeberangi sungai dan mereka memberikan kecupan kepada kepiting raksasa tersebut. Setelah berdiam diri dan berpikir kembali, akhirnya Kelenting Kuning pun berpikir bahwa dia ingin mendatangi sayembara tersebut. Dan akhirnya Kelenting Kuning pun berpikir bagaimana caranya agar dia bisa menyeberangi sungai tanpa harus mencium kepiting raksasa tersebut. Akhirnya dia menemukan satu ide, yaitu dengan berpura-pura mencium Yuyu Kangkang setelah menyeberangi sungai dengan menggunakan sebuah apel. Akhirnya berbaliklah kepiting raksasa yang dapat dikelabui oleh Kelenting Kuning. Akhirnya para gadis pun sampai di sebuah pesta sayembara yang diadakan oleh pangeran tampan bernama Ande Ande Lumut. Kemudian akhirnya tibalah saatnya sang pangeran memilih siapakah pasangan yang ia kehendaki. Pada saat itu pangeran melihat para gadis
memiliki sebuah tanda di wajah mereka. Apabila mereka telah mencium yuyu kangkang, para gadis itu memiliki tanda merah di pipi dan di bibir mereka. Akan tetapi, pangeran melihat bahwa kelinting kuning itu wajahnya bersih tanpa ada tanda merah di pipi maupun di bibirnya. Dan pada saat itu pun, pangeran sangat yakin bahwa kelenting kuninglah yang pantas untuk dijadikan sebagai pendampingnya di istana. Akhirnya pangeran menikah dengan kelenting kuning dan kelenting kuning pun merasa bahagia karena sesungguhnya Ande-Ande Lumut adalah Pangeran Kusumayuda yang selama ini ia nanti-nantikan. Mereka pun menikah dan akhirnya mereka hidup berbahagia. Dari cerita yang dapat saya sampaikan tadi, maka kita dapat mengambil hikmah, yaitu kita harus berhati-hati dan waspada sehingga kita itu jangan mudah ditipu daya atau dibodohi orang lain. Selain itu, kita juga harus bersabar dalam segala hal. Karena apabila kita bersabar, maka apapun yang ditakdirkan untuk kita pasti akan menjadi milik kita tanpa merugikan siapapun. Mungkin cukup sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mendapat memberikan manfaat bagi kita semua. Adapun kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hada, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.